Halo Sobat Honda Banjarmasin. Nah, ini kita lagi di dealer nih, balik lagi di channel Calvin Honda ya. Nih kebetulan kita ada dua unit nih, City Hatchback. Yang satu matic, yang satu manual nih, yang oranye yang matic, yang putih ini yang manual. Udah ready kok unitnya ya. Kalau mau test drive boleh silahkan langsung datang ke dealer. Dealer kita ada di kilometer 7. Nih kilometer 7-nya pasnya di seberang Bank BRI ya. Nah, itu Bank BRI. Kalau pasar Pal 7 di sebelah sana tuh jauh. Jadi arah ke Banjarbaru sedikit kalau keluar dari dalam kota. Nah, ini kita kali ini mau review ini nih. Si hitam manis CR-V Prestige tahun 2021. Nah, kalau CR-V ini kita mau bahas fitur luarnya dulu ya. Kalau dari depan nih, apa sih yang berubah ya kalau yang 2021? Nah, yang berubah itu yang jelas ini nih, ada tambahan Honda Sensing. Nah, ini fungsinya seperti radar, jadi bisa mendeteksi kecepatan mobil yang ada di depan. Dan juga itu bisa membuat mobil itu berhenti sendiri kalau misalnya di depan juga berhenti secara tiba-tiba. Dan dia bisa juga untuk cruise controlnya mengikuti kecepatan yang mobil ada di depan sampai 0 km per jam. Jadi sampai kendaraan mobil di depan itu berhenti total, dia bisa mengikuti juga terus jalan kembali. Nah, selain ada Honda Sensing tadi, di atas ini juga ada kamera ya. Nah, itu kameranya. Nah, kamera itu juga membantu radar yang tadi. Nah, selain itu, grillnya juga beda ya. Kalau grillnya sekarang dia dominan warna hitam. Kalau dulu kan chrome ya. Nah, kalau bedanya di situ. Untuk lampu dan fog lamp itu sama, DRL-nya juga masih sama. Nggak ada yang beda. Cuma bentuk bumper bawahnya aja yang beda. Nah, dia ada tambahan aksen silvernya yang melengkung di situ ya. Nah, itu tambahannya. Lalu ke samping. Nah, untuk fitur samping apa yang berubah? Yang berubah yang paling utama sih velg ya. Nah, velgnya jadi model kembang seperti ini. Kalau dulu kan masih model yang lurus-lurus ya. Kalau sekarang jadi kembang ya. Oke, kalau samping sama sih. Selain velg nggak ada bedanya ya. Nah, kalau dari belakang apa yang berubah nih? Nah, kalau yang 2021 yang berubah nggak banyak kok. Cuma lampu belakangnya aja. Dia warnanya jadi sedikit lebih gelap. Dihitamkan di smoke seperti ini supaya menambah kesan elegan. Untuk selebihnya nggak ada yang berbeda ya. Paling cuma bawahnya aja sama mufflernya berbeda. Nah, dia mufflernya bentuknya jadi pipih ya. Kalau dulu kan bulat. Oke, itu aja sih bedanya. Nggak ada yang banyak-banyak. Nah, oh ya, untuk yang CR-V Prestige 2021, dia kaca filmnya nggak pakai Vico lagi ya. Dia pakai 3M. Tapi kualitasnya kita pilihkan yang sama kok, yang setara. Jadi untuk penahan panasnya masih bagus. Oke, setelah kita bahas fitur-fitur luarnya, kita mau bahas teknologi-teknologi baru yang disematkan di CR-V ini, sama beberapa teknologi yang mungkin bos-bos belum tahu nih. Oke, yang pertama ya, untuk CR-V Prestige 2021, kita bisa nyalakan mesinnya pakai remote ini. Nah, jadi dengan remote ini, kita bisa nyalakan mesin, plus menurunkan kaca, plus membuka pintu belakang. Bagaimana caranya? Ini saya kasih tunjuk ya. Nah, pertama kita kunci dulu mobilnya. Nah, kalau sudah terkunci seperti ini, kalau mau menyalakan mesin, ini ada tombol yang bentuknya seperti panas bulat seperti ini ya. Ini direndam. Oke, mungkin harus dikunci lagi. Nah, setelah dikunci, benar-benar terkunci, kita rendam. Nah, dia memberikan sinyal seperti itu. Sinyal lampu hazardnya itu ya nyala dan mesinnya menyala. Nah, mesin menyala ini, AC yang di dalam pun ikut menyala. Jadi nggak perlu takut untuk ditinggal. Nah, nyala ya. Kalau misalnya matikannya gimana nih? Matikannya ada dua cara. Bisa langsung ke dalam, matikan secara manual, atau dengan remote-nya juga. Nah, direndam lagi. Nah, direndam lagi ya. Nah, kalau sudah ada sinyal seperti itu, mati mesinnya. Jadi kalau dari dalam rumah, bos-bos lagi ngopi atau lagi sarapan, mau manasin mobil bisa langsung. Nggak perlu repot keluar rumah ya. Oke. Lalu nih, untuk buka pintu bagasi belakang, bisa direndam seperti ini ya. Nah, ini saya tunjukkan, kita ke belakang. Nah, ini ada tombol yang bentuknya seperti bagasi mobil ya. Kita rendam. Nah, itu ada sinyalnya, dia membuka. Ya, secara otomatis. Jadi kalau misalnya lagi mau muat barang, istri atau mungkin ada pembantu atau supir yang mau muat barang, kita bisa bukain langsung dari remote-nya ya. Nutupnya juga sama, rendam yang itu tadi ya. Rendam. Nah, dia nutup. Oke, seperti itu. Nah, untuk membuka kacanya, ini saya lupa ingat juga sih. Nah, kalau nggak salah kita rendam yang tombolnya membuka ini ya, tombol kunci buka ini, direndam. Nah, direndam tombol yang kunci buka ini ya.
itu otomatis kacanya terbuka sedikit, nggak semua. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau misalnya mobil di dalam lagi panas ya kan, habis diparkir di bawah matahari, mau mendinginkan dulu sebelum masuk, sambil mungkin ya jajan-jajan, minum es gitu kan ya, tinggal dibuka sedikit, jadi nggak perlu takut. Nah, untuk nutupnya seperti apa? Sama kok, tinggal ditutup aja lagi, direndam lagi. Oh, saya lupa inget. Ya, yang penting begitulah. Oke, kita masuk aja ya. Nah, kita sekarang bahas yang dalamnya langsung nih. Oke, nah kita nyalakan dulu ya. Nggak usah nyalakan mesin dulu, kita cek dulu dalamnya. Oke, apa aja nih di dalam yang berubah? Oh, bentar, saya kecilin volumenya dulu ya. Oke, di dalam yang berubah itu nggak banyak, cuma desainnya aja sedikit yang berubah ya. Nah, untuk speedometernya dia full seperti ini, masih sama seperti yang dulu, cuma ini bentuknya kotak. Kalau yang dulu kan masih bulat ya, bulat tiga lapis seperti itu. Kalau sekarang nggak, dia satu aja. Nah, kotak seperti ini. Tuh di situ ada RPM, terus ada speedometernya langsung bentuk digital, oke. Nah, kalau bagian tengahnya seperti apa nih? Sama kok, jadi sama ya, head unitnya sama. Tapi dia ada tambahan motion sensor kalau di sini. Jadi kalau misalnya mau nurunin volume, ganti lagu itu nanti bisa diajarin langsung waktu pengantaran unitnya. Nah, terus di sini ada, nah ini pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya dia knob ya, gabungan knob sama tombol. Jadi nggak full tombol kayak HR-V atau kayak Brio, nggak. Dia campuran. Ini model Honda yang sekarang, City Hatchback, dan nanti rencana HR-V generasi selanjutnya pun seperti itu modelnya. Nah, habis itu untuk kursinya sama sih ya, motifnya sama, bahannya sama, full kulit, pengaturannya juga full elektrik ya. Nah, pengaturannya di sini di sebelah kanan dari bagian pengemudi. Ini untuk mundurnya, ini majunya, naikin support pahanya ya, terus naikin headrestnya di sini, nurunin backrestnya di sini. Oke. Nah, seperti itu untuk pengaturan kursinya. Untuk aksennya masih sama ya, dia wood panel. Terus di sini soft touch, dia bukan kulit ya, tapi rubber, tapi soft touch, motifnya aja yang bentuk kulit. Nah, semuanya pokoknya empuk, nggak ada yang keras-kerasnya. Sama untuk CR-V Prestige, dia ada tweeternya di sini ya, tweeter di sini, speakernya di bawah sini. Nah, mungkin itu aja ya, cukup ya. Oh iya, untuk penunjuk bensinnya sebelah kanan, dan untuk suhu radiatornya sebelah kiri. Nah, oke. Oh ya, kita juga bisa buka bagasi dari dalam ya. Tinggal tekan yang ini. Nah, ini ada tombolnya, itu bisa buka bagasi belakang. Ini untuk matikan lane mitigation sistemnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyalip lebih enak, bisa matikan yang ini. Ini traction control, sama ini untuk mitigation yang di depan. Kalau misalnya mau nabrak, misalnya kita lagi di dalam kota yang memang betul-betul padat jalannya dan nggak mau sensornya nyala terus, bisa dimatikan dulu. Oke. Untuk cruise controlnya, nah ini saya tunjukin ya. Jadi di CR-V yang baru ini, yang Prestige ini, itu cruise controlnya sudah adaptif. Adaptif itu yang saya bilang tadi, mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan. Untuk pengaktifannya, kalau saya jelaskan di sini nanti panjang. Kalau misalnya bos-bos pengen tahu banget, bisa langsung datang ke dealer, temui saya, Calvin Honda Banjarmasin. Saya ajarin secara penuh sekaligus test drive bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana caranya kita memaksimalkan fungsi dari adaptif cruise control tersebut. Oke deh. Ya, itu aja ya untuk bagian depan ya. Soalnya nggak banyak juga yang berubah. Oh sorry, nyala mesinnya. Nah, kita ke bagian belakang, ke bagian penumpang. Nah, CR-V ini lebih nyaman sih kalau sebenarnya dibandingkan dengan rival-rivalnya ya. Lebih nyamannya kenapa? Dia naiknya nggak terlalu tinggi banget. Nah, jadi untuk anak-anak, untuk orang tua, dia lebih nyaman untuk naiknya dibandingkan dengan rival-rival yang mungkin terlalu tinggi. Nah, oke, kita masuk ke... Nah, di bagian penumpang seperti ini. Apa yang berubah nih? Nggak ada sih, sebenarnya cuma tambahan ini aja sih, USB. Nah, USB 2 ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya anak atau orang tua di belakang pengen ngecas, nggak perlu rebutan lubangnya USB-nya. Oke. Oh iya, panoramic sunroofnya belum saya bahas. Ini panoramic sunroof, dia buka full sampai belakang ya, sampai ke endingnya baris kedua sini. Nah, itu full kaca. Nanti kalau mau lihat langsung aja test drive ke dealer ya, temuin Calvin Honda Banjarmasin. Oke, itu aja ya, nggak ada bedanya. Sama dia di baris kedua masih ada tweeter sama speaker ya, jadi lengkap.
audionya enak kalau di belakang juga, nggak perlu takut. Kalau baris ketiga sih kayaknya nggak perlu saya bahas ya, soalnya jarang juga dipakai. Plus ini sebenarnya nggak sempit-sempit banget. Cuma kalau untuk orang dewasa mungkin kalau ditaruh di belakang mungkin agak nyiksa ya. Nah, sama ini AC-nya di atas ini. Nah, AC-nya satu ngarah ke depan, satu ngarahin ke baris ketiga. Tapi kalau mau diarahkan tinggal diputer nih. Ke depan juga bisa dua-duanya ya, yang depan belakangnya. Nah, diarahkan seperti ini. Oke, lampu bacanya ini ya. Sudah LED putih, bukan kuning lagi ya. Udah LED. Ya, itu aja deh yang perlu saya jelasin dari CR-V Prestige 2021. Kalau bos-bos pengen tahu lebih lanjut fitur-fitur apa lagi yang ada di mobil ini, bisa langsung datang ke dealer Honda Banjarmasin kilometer 7. Cari saya Calvin Honda Banjarmasin, nanti saya ajak full tour sampai guide-nya gimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Honda CR-V Prestige 2021 ini. Oke bos, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.